kembali teman-teman di Sekolah Desain HMM Sika. Kali ini pertemuan kedua, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari pertemuan pertama kemarin. Pertemuan pertama kemarin kita udah belajar tentang fisik, terus belajar warna, dan belajar font dan atau huruf. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat bentuk atau objek di Adobe Illustrator. Pertama yang harus kalian lakukan adalah buka software Adobe Illustrator. Selanjutnya kalian create new untuk membuka lembaran baru. Selanjutnya kalian bisa atur ukuran artboardnya berapa. Untuk standar minimumnya 500 x 500 pixel. Terus untuk resolusinya 300, makin besar makin bagus. Di sini saya pilih 150 RGB color dan ini 1000 x 1000 pixel. Ini bisa diatur cm atau mm. Kita pakai pixel aja. Selanjutnya pencet create. Nah, ini tampilan pertama dari artboard yang ukuran tadi 1000 pixel x 1000 pixel. Kalau kalian zoom out, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan belajar membuat bentuk atau apa ya, kayak semacam lingkaran, kotak gitu-gitu. Pertama itu kalian harus klik ini atau M shortcutnya. Kalian klik kanan, nanti akan keluar banyak pilihan-pilihan seperti ini. Kita belajar buat kotak dulu atau rectangle untuk yang pertama. Selanjutnya setelah kalian klik tadi rectangle, cara yang pertama itu kalian bisa klik dimanapun di artboard ini atau di luar artboard juga bisa. Diklik kiri. Nah, kalian bisa atur nih mau ukuran berapa kali berapa. Terus dipencet OK. Nah, ini sudah keluar, sudah jadi kotak yang pertama. Cara atur warnanya gimana? Nah, cara atur warnanya, diklik dulu objeknya, terus kalian bisa pencet ini, klik 2 kali, kalian bisa atur aja mau warna apa. Misalkan saya mau buat warna merah. Nah, ini kan ada strokes-nya ya, atau outlines, garis luarnya, garis tepi. Kalian juga bisa atur warnanya ini. Kalian klik dulu sekali agar lebih di atas dari fill-nya. Habis itu klik 2 kali lagi. Nah, kalian mau warna apa? Terserah. Contoh. Nah, ini kan udah jadi nih fill dan ada strokes-nya. Selanjutnya kita bisa atur ketebalan dari stroke ini. Misalkan 5 pixel. Nah, ini udah jadi nih kotak yang pertama. Kita taruh sini. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu kalian klik rectangle tool, terus kalian klik kiri, habis itu pencet shift, habis itu di drag. Jadi urutannya klik kiri, pencet shift, drag. Tuh. Ini cara yang kedua. Jadi untuk membuat objek apapun dari sudut yang pertama ke sudut yang kedua, sebaliknya. Selanjutnya cara yang ketiga adalah cara dari tengah untuk membuat keluar. Caranya itu kalian klik kiri, pencet shift, alt, drag. Nah, udah jadi. Kalau cara yang kedua tadi kalian cukup pencet klik kiri, shift, habis itu di drag. Ini ada tambahan alt. Jadi klik kiri, saya ulangi lagi, klik kiri, pencet shift plus alt. Nah, nanti jadinya kalian membuat objek dari tengah keluar gitu. Tuh. Jadi ada 3 cara. Selanjutnya kita buat objek lingkaran. Caranya sama ya. Kalian tinggal klik tahan, klik kiri atau klik kanan, nanti akan muncul ellipse tool. Caranya sama kayak yang tadi. Cara yang pertama di klik, nanti jadi seperti ini. Cara yang kedua pencet shift. Cara yang ketiga shift alt. Kalian bisa ulik-ulik sendiri. Membuat lingkaran selain itu ada cara lain untuk membuat lingkaran. Caranya gimana? Caranya kalian klik objek, kalian harus buat kotak dulu, terus kalian klik objeknya. Nah, ini kan ada simbol nih di setiap ujung, simbol lingkaran. Ini kalian tinggal diklik simbol lingkarannya, habis itu ditarik ke dalam. Nah, sampai dia ketemu senternya, nanti jadi lingkaran seperti ini. Itu. Selain itu, gunanya dari tool ini juga bisa untuk kalian
cuma mau objek lingkaran aja sedikit atau fillet kalau di gambar teknik. Kalau cuma kalian pencet ini, nanti semuanya akan ikut dengan fillet, ukuran fillet yang sama. Caranya gimana kalau saya cuma mau satu aja nih di bagian ini deh, misalkan bagian ini aja yang fillet, sedangkan yang lainnya masih seperti semula. Caranya kalian pencet ini direct selection tool atau shortcutnya pencet A di keyboard, terus kalian klik sudutnya. Nah, nanti kan yang muncul simbol cuma satu nih, yang lain gak muncul. Ini sudah bisa kalian tarik ke sini. Itu kita kembalikan lagi. Nah, itu gimana caranya seleksi 2 sudut atau 3 sudut atau lebih? Caranya kalian harus klik salah satu sudut yang pertama dulu, misalkan yang ini. Terus kalian pencet shift, ditahan ya sambil diklik. Nah, kalau udah 2 seleksi ini, shiftnya boleh dilepas. Ini kalian tinggal tarik seperti tadi aja. Cara bikin 3 sudut sama seperti tadi. Ini kan udah 2 nih, kalian tinggal tahan shift, klik sudut yang mau dirubah. Nah, ini kan udah 3 jadinya, kita tinggal tarik. Begitu juga seterusnya. Oke teman-teman, itu penjelasan tentang lingkaran tadi. Selanjutnya kita bikin polygon. Oh, ini rounded rectangle tool. Kita buat lingkaran atau buat kotak yang udah ada filletnya. Ukuran filletnya bisa diatur. Caranya kalian klik ini, kalian klik objek di artboard yang kosong. Nah, ini ada tulisan corner radius dari filletnya tadi berapa. Cara mudahnya sih, cara simpelnya sih saya biasa pakai yang kayak gini. Itu lebih mudah, lebih cepat juga. Selanjutnya kita buat polygon. Nah, untuk membuat polygon ini sedikit berbeda dibandingkan membuat kotak ini. Polygon itu contohnya kita bisa buat segitiga. Caranya gimana? Ini ada sides atau sisi, kalian ubah jadi 3 ini. Nah, ini udah jadi segitiga. Segitiga ini juga bisa dirubah kayak tadi, sama aja gitu. Sekarang kita buat polygon 6 sisi. Caranya kalian rubah dulu ke 6, habis itu klik OK. Nah, ini kan yang sudut runcingnya ada di samping, sudut tumpulnya atau sudut datarnya ada di atas dan di bawah. Oke, saya mau rubah nih sudut ininya jadi di atas. Caranya gimana? Caranya kalian klik dulu objeknya, terus di sudut ini kan ada lambang rotate nih, tinggal diklik. Nah, ini untuk rotasi bebas, kalian bebas nih ukurannya, sudutnya mau berapa. Kita kembalikan lagi. Untuk membuat ini benar-benar presisi, kalian bisa klik dulu, ditahan, habis itu pencet shift, baru di drag. Nah, ini presisi dia. Nah, kepencet akan seperti ini. Jadinya seperti ini. Untuk membuat 8 sisi, 12 sisi, dan seterusnya, caranya sama kayak yang tadi, tinggal diatur jumlah sidesnya berapa. Selanjutnya kita bikin star atau bintang. Caranya sama, kalian bisa atur dengan klik di artboard, klik kiri. Nah, misalkan kita mau buat 5 tangan, bintang 5 tangan. Nah, untuk merotate-nya caranya sama ya kayak yang tadi, sama aja. Itu basic itunya di tadi. Jadi untuk rotate kalian bisa pencet shift. Nah, caranya gimana? Ini kan ukurannya kecil nih dibandingkan yang ini. Caranya gimana biar ukurannya bisa jadi sama atau lebih besar atau lebih kecil? Caranya, tekniknya hampir sama kayak yang tadi, prinsipnya. Kalian bisa pencet shift. Nah, ini ke sana. Kalau saya kalian pencet shift, kalau kalian pencet shift dan Alt, dari tengah keluar. Itu sama cara kerjanya. Ini udah pelajaran tentang membuat basic object. Sekarang saya mau buat objek atau bentuk yang lebih advance atau selanjutnya. Oh ya, ini ada satu lagi flare tool, cuma ini jarang digunain ya. Nah, ini kalian bisa atur-atur sendiri, cuma saya jarang gunain ini. Kita belajar yang dasarnya dulu aja. Nanti kalau ada waktu kita belajar tentang flare tool dan penggunaannya untuk apa. Oke. Kita belajar cara buat bulan misalkan. Kan di sini nggak ada nih
cara bikin bentuk yang seperti bulan gitu. Gimana caranya? Kalian cat ellipse tool, terus kalian buat seperti tadi. Saya pakai Shift dan Alt. Nah, ini saya mau pakai fill-nya aja, stroke-nya saya hilangin. Caranya gimana? Caranya klik bagian stroke-nya, terus ini ada simbol non, tinggal pencet ini. Oke, selanjutnya objek lingkaran ini saya copy. Cara kopinya gimana? Cara kopinya pencet Alt, habis itu di drag ke samping, ke kanan, mau kemana pun bebas. Seperti ini misalkan. Nah, warnanya saya ganti dulu deh biar nggak bingung. Warnanya ganti jadi lebih gelap. Nah, caranya kita pakai tools yang namanya Pathfinder. Nah, cara Pathfinder itu kalian drag. Nanti di sini udah ada nih pilihan Pathfinder. Atau kalau di sininya nggak ada, kalian bisa klik Windows terus cari Pathfinder, nanti akan muncul seperti ini. Cara yang pertama itu kalian drag semua, terus kita pakai minus front. Nah, ini minus front namanya. Jadi minus front itu cara kerjanya, objek yang di depan ini kan yang tua di depan nih dari yang muda nih. Objek yang di depan itu akan menghapus objek yang di belakang yang tertutupi oleh dia. Nah, ini kan ada yang terhapus nih bagian sini. Nanti ini akan terhapus nih. Contoh. Nah, jadinya seperti ini kalau minus front. Terus kecilin dulu. Saya copy lagi. Ini yang pertama itu untuk menggabungkan dua objek jadi satu, itu kalian drag dulu, habis itu klik combine atau unite. Nah, ini jadi satu objek. Ini tadi minus front. Nah, kalau ini itu intersect, atau ini tool yang ketiga, intersect itu cara kerjanya seperti ini. Jadi dia akan menghapus objek di luar dari ini, garis ini, seperti ini. Jadi yang tengahnya aja, yang samping-sampingnya kehapus, yang dalamnya tetap. Selanjutnya ini ada command exclude. Exclude itu dia hampir sama kayak intersect. Kalau kita pencet jadinya seperti ini. Cuman bedanya kalau tadi kalau kita intersect yang tengahnya yang tersisa, kalau ini yang tengahnya yang hilang. Kalau exclude. Nah, ini di sini ada pilihan tools lain-lain seperti divide dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri di rumah praktek. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar membuat objek berbentuk zigzag. Caranya kalian pilih line segment tool, terus kalian buat garis lurus atau miring juga bisa. Saya contohkan garis lurus. Caranya pencet shift, ditahan, habis itu dilepas. Nah, ini jangan lupa pilih di objeknya stroke ya, jangan fill. Selanjutnya kalian pergi ke efek, terus buat distort and transform. Pilih distort and transform, terus pilih zigzag. Kalian nyalakan previewnya. Nah, ini ada pilihannya nih, ada size itu artinya tinggi puncaknya dari garis tengah atau jarak segitiganya. Ini puncaknya dari garis tengah. Kalau size nya dibesarkan dia akan semakin besar. Tuh, misalkan kita buat 15. Klik previewnya, terus reach per segmentnya ini adalah ada berapa kali zigzag, kita naikkan. Nah, saya naikkan 15 ke 15 contoh. Selanjutnya ini ada pilihan smooth dan corner. Nah, kalau corner ini dia akan berbentuk seperti ini, runcing, tajam. Kalau smooth dia akan seperti ini, seperti gelombang gitu. Nah, ini kan tipis nih. Gimana cara untuk membuatnya untuk mengeditnya lagi? Kalian klik dulu, terus klik expand appearance, habis itu di expand. Nah, nanti ada muncul pilihan seperti ini. Kalian oke. Nah, yang tadinya strokes akan berubah jadi fill. Bisa kalian edit gitu. Setelah jadi seperti ini, cara
untuk menebalkan bagian ini adalah kalian pergi ke objek, terus pilih pad, habis itu ada offset pad. Nah ini akan jadi tebal. Kalian bisa pilih misalkan 5 deh. Nah ini kalau meter itu dia akan tetap runcing, kalau round dia akan menjadi lingkaran. Nah sedangkan bevel ini dia seperti chamfer gitu gampangannya. Nah kita pilih yang meter aja, yang standar. Ini ada meter limitnya, misalkan saya mau tambahin nih 10. Nah ini jadi lebih tajam lagi, lebih ke depan. Kita bikin 5 aja biar sama ya, seperti ini kan. Kita klik OK. Nah ini kan tadi kita udah dapat fill nih. Nah setelah dikasih offset ternyata dia ada garis tengah, atau ini objek yang awal. Nah ini objek yang awal dengan offsetnya ini terpisah. Cara memisahkannya gimana caranya? Kalian klik kanan terus pilih ungroup. Nah, ini akan jadi objek yang terpisah. Nah ini objek yang awal, ini objek yang setelah di offset. Kita balikan lagi. Nah ini masih ada yang awal. Caranya gimana? Kalau saya sih biasanya biar gampang kita drag semua objek yang telah di offset dan objek awalnya, terus kita combine. Nah ini jadi satu objek gitu. Sekarang saya contohkan membuat gambar atau objek sederhana. Kita buat rumah, misalkan rumah. Saya buat kotak dulu, kurang lebih ukurannya segini. Terus kita buat atapnya dengan cara polygon tool, ubah ke sisi menjadi 3 sisi. Lalu ini ditaruh di tengah. Habis itu kita atur ukurannya kurang lebih segini. Nah sudah. Selanjutnya kita buat pintunya. Misalnya kita buat rectangle tool, kita taruh di tengah, ubah warnanya menjadi putih. Cara cepatnya itu kalian bisa pencet I, lalu pilih warna yang mau diganti atau mau dijadikan warna untuk pintu ini. Kalau kita klik di sini jadinya warna abu-abu, kita putih saja. Nah, ini sudah jadi gambar pintunya. Lalu kita buat cerobong asap sini. Nah ini kan warnanya putih nih, caranya sama. Nah kita pencet I, lalu diklik warna yang mau ingin dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya kita bisa buat jendela. Ini taruh di sebelah sini, warnanya jadi putih. Nah sedikit. Ini udah jadi gambar rumah sederhana. Ini masih terdiri dari beberapa objek. Kalau saya mau gabungkan objek ini dengan atapnya, kita tinggal drag dua objek ini atau diklik, ditahan pencet shift. Selanjutnya kita klik unite. Nah ini udah jadi satu objek. Lalu ini saya mau menghapus warna merah yang ada di belakang pintu ini, dari belakang jendela. Caranya kalian drag semua, setelah itu kita klik minus front. Nah ini sudah jadi. Jadi si warna merah ini akan terhapus mengikuti objek yang ada di depannya tadi. Kita buktikan. Nah ini sudah jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan mencontohkan membuat kunci. Misalkan untuk membuat kunci, caranya kita buat dulu rectangle atau persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita buat objek lingkaran kurang lebih seperti ini. Caranya seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Selanjutnya kita taruh di sini, lalu kita copy atau duplikat lingkaran ini. Caranya Ctrl C plus F, lalu kita kecilkan, kita kurangi. Nah
Ini saya ubah warnanya menjadi putih, lalu kita klik minus front. Nah, ini kita kecilkan sedikit. Setelah itu saya mau buat mata kuncinya. Caranya kita buat persegi panjang kurang lebih seperti ini, lalu kita duplikat dengan cara klik Alt Alt lalu di drag. Nah, seperti ini. Saya duplikat lagi. Nah, seakan seperti ini, jadi objek kunci. Selanjutnya kita unite, jadikan satu objek. Dah, ini juga bisa di unite. Nah, ini sudah jadi dua objek. Selanjutnya saya akan mencontohkan membuat sebuah pohon cemara yang mudah. Caranya kita buat objek persegi panjang, lalu kita buat segitiga. Cara membuat segitiga selain dengan poligon, kalian bisa dengan cara seperti ini. Caranya kalian klik A, klik salah satu sudut, lalu tinggal klik delete. Nah, dia akan menjadi 3 objek seperti ini. Selain dengan cara itu, kalian juga bisa menggunakan Command P atau pen tool untuk menghapus salah satu sudutnya. Caranya kalian klik objeknya, lalu klik P. Nah, setelah itu kalian dekatkan pointernya menuju salah satu sudut yang ingin dihapus sampai si simbol pen toolnya ini berubah menjadi minus. Seperti ini, jadi minus. Nah, ini sudah jadi segitiga. Lalu kalian klik selection tool lagi atau V. Itu sama saja. Lalu ini saya ubah, geser ke bawah sedikit. Tambahkan lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk membuat fillet kita bisa menggunakan cara yang sebelumnya. Nah, selanjutnya tinggal kita combine. Nah, untuk merubah fill menjadi strokes, caranya tinggal ini ke swap fill and stroke atau shift X, dirubah. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa besarkan strokesnya. Nah, untuk mengatur strokes atau strokes, maaf, ini kan berada di tengah garis utamanya. Nah, ini bisa klik strokes di sini, lalu kalian bisa ganti. Nah, ini menjadi di luar, garis utamanya di luar. Nah, kalau ini garis utamanya ada di dalam, seperti ini. Itu. Nah, ini untuk membuat ujungnya menjadi round cap. Nah, ini akan bekerja jika cornernya juga dibuat menjadi round join. Nah, setelah itu cara merubah strokes ini menjadi fill tanpa mengisi warna yang ada di dalam ini, kalian klik objeknya, lalu pergi ke bagian objek di sini, lalu kalian klik expand. Nah, di sini ada pilihan fill and strokes, dicentang semua, lalu klik OK. Nah, ini sudah menjadi fill seperti ini. Ini fill. Kalau misalkan ini dirubah menjadi strokes, caranya jadinya seperti ini. Itu bedanya sebelum di-expand dan sesudah di-expand. Oke. Ini pelajaran dasar untuk membuat objek. Selain itu, kalian juga bisa menggabungkan dua atau objek atau lebih menjadi satu, atau bahasa sederhananya di grup. Caranya kalian drag semua, lalu klik kanan, lalu klik grup. Nah, ini sudah jadi satu grup gitu. Untuk membuatnya kembali menjadi dua objek yang terpisah, caranya diklik grup objek yang sudah di grup, lalu klik kanan, klik ungroup.
Nah ini pelajaran objek dasar seperti ini akan berguna ketika teman-teman nanti akan ingin membuat vektor atau membuat sebuah ilustrasi gitu. Oke, sampai di sini materi tentang membuat objek atau bentuk dasar. Untuk materi-materi selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp, dan jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp, nanti akan saya jawab. Oke, itu terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga membantu, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.